Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga dengan karunia tersebut kita dapat melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Dan insya Allah pada kali ini, pada kesempatan ini kita akan membahas satu bab tentang nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Wa ansahu lakum, ya, potongan ayat dalam surah Al-A'raf, ya. Dan aku memberi nasihat kepadamu. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku memberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Nasihat adalah memberikan arahan kepada orang lain. Nasihat berarti seorang mencintai saudaranya dalam kebaikan, mengajaknya, menjelaskan padanya, serta memotivasinya untuk melakukan hal itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan agama itu sebagai nasihat. Beliau bersabda, agama itu adalah nasihat. Beliau bersabda sebanyak 3 kali. Kemudian mereka berkata, bagi siapa wahai Rasulullah? Para sahabat berkata, beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitab-kitabnya, para rasulnya, pemimpin umat Islam, dan mereka semua. Jadi lawan dari nasihat adalah membuat makar, menipu, berkhianat, dan berbuat kecurangan. Ya, itu ya. Jadi yang terpenting adalah seorang mukmin harus saling menasihati. Sebagaimana juga disabdakan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah bersaudara. Maka hendaklah kita saling menasihati dan kita saling tolong menolong dalam tentunya ya dalam kebaikan. Oke, kita langsung saja pada hadis yang pertama dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, agama itu nasihat. Kami berkata, kata para sahabat, bagi siapa? Beliau berkata, bagi Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, para pemimpin umat Islam, dan umat Islam pada umumnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan 3 hadis dalam bab nasihat. Hadis yang pertama dari Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, agama itu nasihat, ya seperti tadi yang saya bacakan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada 5 hal yang menjadi objek nasihat. Yang pertama, nasihat kepada Allah berarti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembahnya dengan penuh cinta dan pengagungan. Tentunya ya, yang pertama ketika kita beribadah, hendaklah kita berniat dengan ikhlas karenanya semata. Termasuk juga dalam nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah
hendaklah seseorang selalu ingat kepada Tuhannya dengan hati, dengan lisan, dan anggota tubuhnya. Adapun hati, maka tidak ada batasan untuk mengingatnya. Manusia mampu mengingat Allah dengan hatinya dalam setiap kondisi, dalam kesempatan yang ia mau, dari semua yang ia dengar. Karena dalam setiap sesuatu ada ayat-ayat Allah yang menunjukkan keesaan, keagungan, dan kekuasaannya. Berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, berpikir tentang malam dan siang, berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, berupa matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohon, hewan-hewan melata, dan yang lainnya. Semua ini, ya, semua itu diceritakan untuk mengingat Allah dalam hatinya. Ya, begitulah ya, kalau seseorang mengingat Allah dengan hatinya. Begitu juga di antara nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan kecemburuannya karena Allah. Maka dia akan cemburu karena Allah apabila larangan-larangannya dilanggar. Ini maksudnya adalah cemburu dalam artian ketika ada seseorang, ya, melakukan kemaksiatan, melanggar aturan-aturan Allah, lalu dia cemburu, dia marah, dia menghentikan. Nah, dia mencegah hal-hal tersebut. Itulah yang dimaksud dengan cemburu dalam hal ini. Akan tetapi kalau ada orang yang melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan di depan matanya, lalu kemudian dia biasa-biasa saja, dia membiarkan begitu saja, apalagi dia katakan ya sudah masing-masing, nah itu berarti tidak ada kecemburuan dalam dirinya. Selanjutnya, ya, termasuk juga nasihat kepada Allah Ta'ala bahwa dialah yang menyebarkan agama yang disyariatkan bagi hambanya. Dialah yang membatalkan tipu daya orang-orang yang berbuat tipu daya, menolak orang-orang yang menentang Tuhan, orang-orang yang menolak agama dan menganggapnya sebagai kekangan, mengekang manusia dari kebebasan. Nah, gitu maksudnya. Orang-orang yang menganggap bahwa agama itu merupakan kekangan, ya. Agama itu merupakan atau membatasi langkah-langkah seseorang, membatasi keinginan-keinginan seseorang. Nah, ketahuilah bahwa justru ketika orang sudah beragama, maka semua kebebasan-kebebasan dia itu dibatasi. Ya. Semua apa yang dia inginkan itu dibatasi. Nah, inilah konsekuensi daripada orang yang beragama. Dan tentunya orang yang beragama pasti akan selamat daripada orang yang tidak beragama. Orang yang tidak beragama akan terombang-ambing, tidak ada panduan. Jadi ketika Anda sudah masuk Islam, Anda nyatakan diri Anda beriman, Anda menjadi orang yang bertakwa, maka semua keinginan-keinginan tadi yang banyak itu akan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi makanan dibatasi, yang mana yang baik untuk kita, yang mana yang halal untuk dimakan, yang mana yang haram untuk dimakan, akan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah konsekuensi bagi orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rukun iman tersebut. Ya, dia mengatakan dirinya Islam, dia bersyahadat, maka semua aktivitasnya yang tadinya bebas menjadi tidak begitu bebas. Yang tadinya semua makanan boleh dimakan, akan tetapi ketika dia sudah mengatakan dirinya beriman kepada Allah, dia bersyahadat, maka semua itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, begitu ya. Akan tetapi apabila semua itu tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang mengatakan tidak beragama, dia bebas melakukan apapun, sesungguhnya itu merupakan ikatan oleh setan. Dia diikat oleh setan. Jadi dia boleh melakukan apapun. Dia terjebak, ya, masuk perangkap setan. Jadi orang-orang yang dibatasi oleh agama, dibatasi ketika dia mengatakan dirinya beriman, semua aktivitasnya dibatasi, maka dia diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut. Di antara makna nasihat kepada Allah adalah hendaklah seseorang menyiarkan agama Allah dan ibadah kepadanya. Sesungguhnya ini adalah
kedudukan seluruh para rasul. Mereka adalah para dai yang selalu mengajak manusia kepada Allah, sebagaimana firman Allah tentang mereka. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, ada pula yang tetap dalam kesesatan. Mudah-mudahan ya kita senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, dan bagi kitab-kitabnya, yakni termasuk juga dari agama adalah nasihat, yaitu nasihat kepada kitab-kitabnya. Ini mencakup kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nasihat kepada kitab-kitab ini adalah dengan membenarkan berita-beritanya. Kita benarkan berita-berita yang diturunkan kepada para rasul yang diberikan kitab. Wajib bagi kita mengimani kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan kitab yang terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Nah, kalau kita misalkan bandingkan apakah wajib bagi kita untuk mengimani kitab Taurat yang ada di zaman ini, maka jawabannya adalah kalau dia tidak bertentangan atau bahkan yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada di kitab Taurat, maka yang itulah yang wajib kita imani. Kalau yang bertentangan dengan Al-Quran, apa yang ada di Injil, apa yang ada di Al-Quran ternyata berseberangan, maka Taurat yang seperti itu isinya ya tidak wajib kita imani. Yang wajib kita imani adalah Allah menurunkan 4 kitab ini, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Termasuk nasihat kepada kitab Allah yaitu membelanya, mencegah dari orang-orang yang mengubahnya, baik perubahan lafaz maupun perubahan makna, atau dari orang yang menyangka bahwa di dalamnya ada kekurangan atau di dalamnya ada tambahan. Nah, termasuknya ini sikap Rafidhah ya, mereka mengatakan bahwa dalam Al-Quran ini ada kekurangan katanya. Mereka mengklaim bahwa dalam Al-Quran terdapat kekurangan. Sesungguhnya Allah itu lebih banyak dibandingkan yang terdapat pada kaum muslimin. Barang siapa yang menuduh bahwa Al-Quran itu kurang, maka dia telah mendustakan Allah. Orang seperti ini hendaklah bertaubat sebelum dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nasihat kepada kitab Allah adalah menyebarkan makna Al-Quran kepada orang-orang Islam. Kita sebarkan, kita sudah membaca, kita mengaji, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian kita sebarkan kepada orang-orang Islam, kepada tetangga-tetangga kita, kepada kaum muslimin pada umumnya. Kita jelaskan makna daripada Al-Quran, ya. Kita ajarkan mereka membaca Al-Quran. Lalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian diantara makna nasihat kepada kitab Allah adalah Anda meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala azan dulu ya. Di antara makna nasihat kepada kitab Allah adalah manusia menghormati Al-Qur'an yang mulia ini. Cara kita menghormati Al-Qur'an adalah dengan tidak menyentuhnya ketika kita dalam keadaan junub, tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Itulah cara kita menghormati Al-Quran. Begitu juga dengan tidak meletakkannya di tempat-tempat yang hina, seperti tempat pembuangan sampah misalnya, lembaran-lembarannya dibuang begitu saja. Nah, hendaklah Al-Quran ini kita simpan di tempat yang bersih, di tempat yang bagus, di tempat yang tinggi yang sekiranya tidak bisa terinjak ya oleh anak-anak kita misalkannya. Pokoknya ditempatkanlah di tempat yang baik. Nah, adapun yang ketiga, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, agama itu adalah nasihat bagi rasulnya. Nah, nasihat bagi rasul mengandung beberapa poin. Yang pertama, keimanan yang sempurna terhadap risalahnya. Sesungguhnya Allah telah mengutusnya bagi semua makhluk, baik bangsa Arab maupun non-Arab, baik bangsa manusia maupun jin. Nah, ini ya,
Rasulullah itu diutus untuk seluruh makhluk, bukan hanya untuk orang Arab saja. Ini harus dicamkan ya. Lalu kemudian yang kedua, membenarkan beritanya bahwa beliau adalah orang yang penuh dengan kejujuran, jujur terhadap yang dia kabarkan, dibenarkan apa yang diberitakannya berupa wahyu, tidak dapat didustakan, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berdusta. Jadi barang siapa yang mengatakan Rasulullah berdusta, maka dia harus dipertanyakan itu keimanannya. Ya. Oh, Rasulullah sudah disebutkan dalam Al-Quran. Beliau adalah orang yang amanah. Beliau adalah orang yang jujur. Beliau adalah seorang yang berperangai baik, berakhlak yang baik, ya, akhlaknya sempurna. Nah, makanya kita disuruh untuk mengikuti beliau. Nah, di antara makna nasihat kepada Rasulullah SAW adalah jujur dalam mengikuti beliau, di mana kita tidak melampaui syariatnya. Kita tidak berlebih-lebihan lah dalam ketika syariat turun kepada Nabi, lalu kemudian diberitahukan kepada kita, ditetapkan kepada kita, dicontohkan untuk kita, maka itulah yang kita ikuti. Tidak usah berlebih-lebihan, tidak usah melebih-lebihkan. Sebab yang namanya melebih-lebihkan ini membuat kita akan binasa. Apa yang dilakukan Nabi, lakukan. Apa yang ditinggalkan, ya tinggalkan saja. Yang tidak diperintahkan, ya sudah nggak usah dilakukan, cari aman saja ya. Sebab apa? Sunnah ini sudah banyak. Banyak sekali di antara kita yang tidak mampu untuk melakukan sunnah-sunnah, dari kita mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu banyak sekali ya sunnah-sunnah yang tidak bisa kita lakukan. Nah, di antaranya makna nasihat kepada Rasulullah SAW adalah melaksanakan syariatnya serta menjaganya tanpa mengurangi dan menambahkan sesuatu yang bukan darinya sedikit pun. Ini ya termasuk nasihat ya kepada Rasulullah SAW. Kita intinya mah sami'na wa ata'na gitu sajalah ya, tidak membuat syariat-syariat yang baru, apalagi itu merepotkan kita. Di antaranya adalah ya menghormati para sahabatnya. Kita hormati para sahabatnya, kita agungkan para sahabatnya. Barang siapa yang mencaci maki sahabat Nabi, sama dia juga mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau waktu itu ya, ketika Utsman bin Affan bersedekah sekian, lalu Umar datang sekian, lalu kemudian Abu Bakar datang, ternyata seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menyakiti Abu Bakar, dia menyakitiku. Artinya, barang siapa yang menyakiti para sahabat, sama artinya dia menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aneh kalau ada manusia yang ada di dunia ini mengatakan Abu Bakar, coba dihinakan Abu Bakar, Umar dihinakan, Utsman dihinakan, coba aneh ya orang-orang seperti ini. Lalu kemudian yang keempat, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agama adalah nasihat bagi para pemimpin Islam. Ketahuilah ya bahwa imam terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, imam dalam agama dan imam dalam pemerintahan. Imam dalam agama berada di tangan para ulama yang mengarahkan manusia kepada Al-Quran, memberikan mereka petunjuk dan menunjukkan mereka pada syariat Allah. Nah, orang-orang seperti ini mereka tidak meminta kekuasaan. Nah, orang-orang seperti ini ya, ulama yang benar namanya, imam agama yang benar, mereka tidak akan meminta jabatan. Tentunya dalam pemerintahan. Mereka tidak meminta kekuasaan. Ya, itu imam agama yang benar. Termasuk dalam nasihat kepada pemimpin muslim adalah tidak mengungkap aib mereka, kekeliruan, dan apa yang salah dari mereka. Karena mereka memang tidak maksum ya. Jadi tapi Masya Allah banyak sekali nih di antara kita ya, senang sekali mengumbar aib, kesalahan, kejelekan para pemimpin.
Kalau dia tidak suka kepada pemimpin tersebut, dia umbar aib-aibnya. Dasar si ini, si ini, si ini, dan banyak ya ucapan-ucapan yang tidak baik kepada pemimpin. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan, ya kita taat pada pemimpin, tidak memberontak, apalagi menjatuhkan harga diri pemimpin tersebut. Kalau hak kita belum terpenuhi, ya kita minta aja kepada Allah, kewajiban-kewajiban kita tetap kita lakukan kewajiban kita kalau pemimpin itu memerintahkan kepada kita, tentunya bukan dalam kemaksiatan. Nah, yang terpenting bahwa pemimpin umat harus mencakup dua bagian ini ya. Pemimpin agama yang mereka adalah para ulama, dan pemimpin pemerintahan yang mereka adalah para penguasa. Tentunya para penguasa tidak blank begitu ya, tidak kosong dalam agama. Para penguasa juga mereka paham tentang agama mereka, sehingga kalau memutuskan sesuatu, memutuskan sebuah perkara, mereka akan timbang dalam segi agama, dalam segi syariat, dan pasti mereka akan meminta nasihat kepada para ulama. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.